Hai, hai, Assalamualaikum, teman-teman semua. Semoga kalian semua sehat walafiat. Episode 23-24 MDPT. Sore ini, Hanan dan Alia sudah bersiap mengunjungi kediaman Hendra. Setelah mendapat telepon dari Hendra, Hanan segera membawa Alia untuk bertemu dengan Resa. Mau kemana kamu, Hanan? Tanya Mama yang berpapasan dengan mereka. Aku mau bertemu seseorang, Ma, jawab Hanan tak menyebutkan yang sebenarnya. Seseorang siapa? Kenapa Alia kamu bawa? Mending ditinggalkan saja, nanti biar Mama yang menemani, ucap Evi pada putranya. Terima kasih, Ma, tapi aku ingin membawa Alia, karena aku sudah menemukan seorang psikolog. Dan semoga saja cocok, jawab Hanan yang segera membimbing tangan Alia untuk menuju mobilnya. Hanan, kita mau kemana? Aku tidak mau ikut, ujar Alia tak ingin masuk ke dalam mobil. Kita mau ketemu dengan teman kamu. Apakah kamu ingat? Tanya Hanan mencoba untuk memancing. Teman. Aku tidak mau teman, Hanan. Aku mau anakku. Jawabnya masih enggan untuk masuk. Ya baiklah, aku akan membawamu bertemu anak kita. Ayo sekarang masuk. Alia hanya mengangguk jika sudah dijanjikan untuk bertemu dengan anaknya. Hanan segera memacu kendaraannya menuju kediaman Hendra. Sementara itu Evi dan Bimo masih saja bingung mau berbuat apa. Mereka sedikit goyah saat Hanan mengatakan ingin membayar seorang psikolog untuk menemani Alia. Bisa-bisa rencana mereka gagal. Kenapa susah sekali menyingkirkan orang G1 lah itu? Jika Alia kembali sembuh, itu berarti kita sudah tak mempunyai kesempatan lagi, ucap Bimo dengan kesal. Maka dari itu kita harus merencanakan dengan rapi. Kita harus lebih hati-hati lagi, sambung Evi. Sementara itu di tempat lain, Hendra menyambut kedatangan sahabatnya dengan senang. Ayo masuklah, ucap Hendra membawa Hanan dan Alia masuk ke dalam. Katanya orangnya ada di sini. Tanya Hanan masih belum paham, ekor matanya masih mencari keberadaan psikologi yang ingin membantu istrinya. Iya, kamu bawa Alia duduk dulu, akan aku panggilkan psikologinya, ujar Hendra segera beranjak menuju dapur. Ayo sayang, duduk sini. Hanan membawa Alia untuk duduk, namun, wanita itu menggelengkan kepalanya. Hanan, aku mau bertemu B4-yiku, aku tidak mau di sini. Tolaknya dengan suara sedikit keras. Saat Hanan masih berusaha membujuk Alia, Resa dan Hendra datang menghampiri mereka. Res, ini Dokter Hanan, dan ini istrinya yang aku ceritakan semalam, ucap Hendra memperkenalkan pada istrinya. Hai, Dok. Resa menyambut uluran tangan Hanan. Hai Alia, kenalan dulu kita yuk. Namaku Resa, nama kamu siapa? Tanya Resa meraih tangan Alia. Namun, wanita itu hanya diam dan menatap heran. Apakah kamu ingat siapa namamu? Tanya Resa kembali. Alia hanya menggelengkan kepala. Resa mengusap bahunya, lalu membawa duduk. Yuk ingat dulu siapa nama kamu, kalau kamu bisa ingat, nanti aku kasih hadiah. Kamu mau hadiah apa dari aku? Tanya Resa dengan senyum dan bernada lembut. Mungkin karena sudah profesinya, maka dia mempunyai cara untuk memancing ingatan sang pasien agar kembali normal. Hanan, aku mau B4-yiku, jawabnya dengan panggilan yang sama saat memanggil sang suami. Wah, kamu hebat ya, sepertinya orang yang kamu percaya hanya suamimu. Namaku Resa, ini yang Hanan, ucap Resa sembari menunjuk pada Hanan. Alia tak menyahut,
ia masih fokus dengan boneka yang ada dalam P4 engkuannya. Resa menatap gestur tubuh dan cara bicara Alia. Sepertinya kejiwaannya tidak terlalu parah, tapi Alia memang butuh psikoterapi. Alia hanya mengalami trauma dan merasa kehilangan orang yang paling ia sayangi, sehingga mentalnya tidak cukup kuat menghadapi kenyataan yang ada, jelas Resa pada Hanan. Apakah Alia bisa sembuh kembali? Tanya Hanan penuh harap. Insya Allah bisa, tapi memang butuh waktu. Saya akan mencoba menemaninya agar mentalnya kembali normal. Terima kasih banyak atas bantuannya. Oh ya, ngomong-ngomong kamu selama ini tugas di mana? Tanya Hanan penasaran. Saya tugas di RS Kota Medan. Apakah kalian saudara? Tanya Hanan kembali. Seketika Resa dan Hendra saling pandang. Resa masih ragu untuk menjawab yang sebenarnya, ia masih menunggu keputusan dari Hendra untuk mengatakan pada semua orang tentang hubungan mereka. Han, aku dan Resa adalah suami istri, jawab Hendra yang membuat mata Hanan membulat. Kamu serius? Bukankah kamu bilang masih sendiri? Sejak kapan kamu menikah? Ah parah kamu memang, Hen, nikah nggak undang-undang, rutuh Hanan kesal. Hei, dengar dulu penjelasanku. Aku dan Resa menikah sudah 3 tahun yang lalu. Tapi kenapa? Tanya Hanan tak sabar mendengarkan penjelasan sahabatnya itu. Kami sengaja menyembunyikan pernikahan, karena kami tidak saling mencintai. Dan sekarang kami sudah sepakat untuk menjalani hubungan yang serius. Kami akan mencoba membuka hati masing-masing agar bisa saling menerima, jelasnya kembali. Hanan hanya mengangguk paham, ternyata sahabatnya itu mempunyai masalah yang selama ini dia tutup begitu rapat. Ya aku paham. Semoga rumah tangga kalian langgeng. Dan sekali lagi terima kasih Resa, karena telah mau membantuku untuk mengembalikan mental Alia, ucap Hanan dengan tulus. Sama-sama Mas Hanan. Mari kita sama-sama berdoa, semoga Alia segera sembuh. Amin. Mereka mengaminkan bersama. Setelah cukup lama berbincang, Hanan membawa Alia untuk pulang, dan tentu saja sudah membuat kesepakatan bahwa Resa yang akan datang mengunjungi Alia setiap harinya. Pagi-pagi sekali Hanan sudah bangun terlebih dahulu, dan tak lupa menunaikan ibadah 2 rakaat. Selesai sholat, ia duduk di bibir Ran, yang sembari menatap wajah cantik sang istri. Alia, bangun yuk, ucapnya sembari mengusap kepala Alia dengan lembut. Alia membuka netranya dengan perlahan. Ia menatap penampilan Hanan yang masih menggunakan pakaian koko dan peci masih menutup kepalanya. Sholat? Tanya Alia tampak bingung. Ya, apakah kamu mau sholat? Hanan menawarkan padanya. Alia menggeleng, dan kembali netranya berkaca-kaca. Dengan pelan B1 birnya mengucapkan istighfar. Astagfirullah. Lirihnya sembari menyembunyikan wajahnya di bawah bantal. Kamu baca istighfar Alia. Apakah aku tidak salah dengar? Tanya Hanan sembari meraih bantal untuk melihat wajah sang istri. Hanan, awas. Jangan ganggu aku. Serunya sembari merebut bantal itu kembali, lalu memukulkan pada lelaki itu. Hahaha. Baiklah. Ayo sekarang mandi dulu ya, abis itu kita sarapan. Nanti Resa datang ke sini, jadi kamu ada teman, ucap Hanan terkekeh melihat kelakuan istrinya. Hanan, aku tidak mau mandi. Alia segera berjongkok di atas Ran, dan terdengar suara air yang telah membasahi Ran, mereka. Ya ampun, Alia, kamu P1 pis lagi. Tanya Hanan menatap tak percaya. Hihi,
Mau bobok lagi Hanan, jawabnya tanpa dosa kembali berbaring di 4 tasran, yang telah B4 sah karena Bu 4 nanogram air kec 1L-nya. Bangun Alia, ayo mandi, ucap Hanan menghela nafas dalam. Ia mencoba memasok rasa sabar yang tak terbatas. Sadar sekali kondisi Alia saat ini karena perbuatannya. Dengan racauan yang tak jelas Alia mengikuti langkah Hanan menuju kamar mandi. Dan Hanan dengan sabar membersihkan kekacauan yang telah dibuat oleh sang istri. Setelah selesai mengurusi Alia, Hanan segera menuju dapur untuk meminta Bibik membuatkan sarapan untuk Alia. "Bik, tolong buatkan sarapan Alia seperti biasanya ya," titah Hanan. "Baik, Den." Bibik mengangguk patuh. Sementara itu Evi baru saja keluar dari kamarnya. Ia ikut bergabung dengan Bibik di dapur. "Lagi masak apa, Bik?" tanyanya sembari mengambil gelas kosong meletakkan di atas tadah. "Ini bikin sarapan untuk Non Alia, Nyonya," jawab Bibik masih mengaduk bubur ayam. "Apakah Hanan sudah minum kopi?" "Belum, Nyonya." "Ya sudah, biar saya yang membuatkan. Tolong kamu antarkan ke kamar mereka ya, sekalian susu untuk Alia." "Baik, Nyonya." Episode 24. Saat Bibik masih sibuk dengan masakannya, Evi tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ia mengeluarkan sebungkus serbuk R4 Cun yang ada dalam saku piyamanya, lalu dicampurkan dalam susu hangat untuk Alia. "Bik, tolong antarkan ke kamar Hanan ya," titah Evi pada sang Bibik. "Baik, Nyonya." Bibik menerima nampan yang berisi 2 gelas minuman untuk ia antarkan ke kamar majikannya. Sementara itu di kamar, Hanan sedang membujuk Alia untuk meminum satu macam op-4 yang memang dianjurkan sebelum makan. "Aku tidak mau minum op-4 Hanan, aku tidak sakit," ucapnya menepis tangan Hanan, lalu berlari keluar. "Alia, ayo minum obatnya dulu," panggil Hanan sembari mengikuti langkah Alia. Namun, tiba-tiba, "Perang! Alia!" panggil Hanan saat melihat sang istri dan Bibik bertabrakan. "Aduh maaf, Non. Bibik benar-benar tidak sengaja," ucap Bibik tampak cemas karena melihat Alia terkena tumpahan kopi panas. "Hua! Panas! Hanan, tangan aku panas." Wanita itu kepanasan sembari merengek. "Ayo kita cuci tangan kamu di kran. Bik, tolong bersihkan kekacauan ini." "Udah." Bibik tidak perlu merasa tidak enak, "ini tidak terlalu panas kok," ucap Hanan pada artnya. "Baik, Den." Bibik segera mengambil peralatan untuk membersihkan pecahan beling dan tumpahan kopi dan susu. Hanan membawa Alia ke wastafel yang ada di dapur untuk menyiram tangannya yang terkena tumpahan kopi panas. Sementara itu Evi yang melihat dari kejauhan tampak begitu kesal. "Dasar wanita G1 lah, ada-ada saja membuat rencanaku gagal," gumamnya dalam hati. "Hanan, panas," rengek Alia sembari meletakkan punggung tangannya di bawah kucuran air. "Tidak apa-apa, nanti kita kasih salep ya," bujuk Hanan menenangkan sang istri sembari ikut membasuh tangannya. "Ada apa ini?" tanya Evi yang telah berdiri di belakang mereka. Ma, ini tadi Alia tidak sengaja nyenggol Bibik, jadinya ketumpahan kopi panas," jelas Hanan pada sang mama. "Oh ya udah, sekarang kamu obati Alia, biar mama bikin kembali minum buat kamu dan Alia," ucapnya segera menuju pantry. "Aku tidak mau minum buatan kamu, aku mau Hanan yang buat." "Hanan? Aku mau jus mangga," ucap Alia dengan manja yang membuat Evi dan Hanan saling pandang. "Ah baiklah, biar mama yang buatkan untuk kamu ya,"
ucap Evi sembari mengukir senyum untuk menutupi kekesalan di hatinya. Tidak, aku tidak mau. Aku mau Hanan saja, jawab Alia sembari mencak-mencak seperti anak kecil. Tapi, Hanan harus mengobati tangan kamu. Biar mama saja ya. Tidak apa-apa, Ma. Biar aku saja. Nanti percuma saja, karena Alia tidak akan mau minum bila tak sesuai keinginannya, potong Hanan. Baiklah, tapi kamu harus minum obat 4T dulu ya, bujuk Hanan sembari menyerahkan obat yang tadi dalam sakunya. Yi. Baiklah Hanan, ucap wanita itu sembari bertepuk tangan kegirangan. Evi hanya mendengus kesal segera beranjak dari sana. Sial. Awas saja kamu Alia, untuk kali ini kamu mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Tapi, nanti akan kupastikan kamu kukirim ke neraka, gumam wanita baya itu saat memasuki kamarnya. Kenapa? Apakah rencanamu gagal? Tanya Bimo pada istrinya karena melihat kekusutan wajahnya. Ya, wanita itu menumpahkan minuman yang aku buatkan, dan bahkan dia tidak mau saat aku ingin membuatkannya kembali, jelasnya pada sang suami. Aku bilang juga apa? Sepertinya wanita G1 itu mempunyai malaikat pelindung, balas Bimo dengan senyum senjang. Kita lihat saja nanti. Akan aku pastikan dia lenyap dari kehidupan Hanan, ucap Evi penuh amarah. Sementara itu Alia duduk dengan tenang sembari memperhatikan sang suami memenuhi keinginannya untuk membuat segelas jus mangga. Hanan, B4Y aku mau, ucap Alia saat melihat Hanan sedang memotong buah mangga. Hanan mengambil beberapa potong, lalu meletakkan di atas piring kecil dan memberikan pada Alia. Ayo buka mulut kamu, ucap Hanan sembari mengarahkan sendok garpu yang ada potongan buah mangganya. Anakku yang mau Hanan, ucap Alia menatap dalam. Tiba-tiba netranya berkaca-kaca. Entah apa yang membuat hati wanita itu menjadi haru, apakah karena kebaikan dan ketulusan hati Hanan dalam merawat dan menjaganya. Hei, kenapa menangis, sayang? Tanya Hanan segera mengambil tisu dan menyeka air mata sang istri. Dokter, ucap Alia pelan yang membuat Hanan terkesiap. Alia, apakah kamu sudah bisa ingat? Tanya Hanan, dan tangannya ingin mengusap kepala Alia, namun wanita itu menepisnya. Singkirkan tanganmu dokter. Sentaknya segera berlari masuk ke dalam kamar. Alia, panggil Hanan mengikuti langkah Alia. Saat Hanan ingin masuk ke dalam kamar, Bibik memberitahu bahwa ada tamu yang mencarinya. Hanan mengurungkan niatnya untuk menemui Alia, ia segera menyambut kedatangan tamunya yang tak lain adalah Hendra dan Resa. Hei, kenapa wajahmu aneh seperti itu? Tanya Hendra pada Hanan. Res, tadi saat aku ingin menyuapi Alia buah, tetapi tiba-tiba dia menangis dan memanggilku dengan sebutan, dokter, apakah itu artinya Alia sudah mulai sembuh? Tanya Hanan pada Resa. Dia mengabaikan pertanyaan Hendra. Apakah selama ini Alia memanggil Mas Hanan dengan sebutan dokter? Tanya Resa memastikan. Ya, sejak awal kami bertemu dan seterusnya dia memanggilku dengan sebutan itu, jawab Hanan jujur. Benar, itu artinya Alia sudah bisa merespon perasaannya kembali. Aku sudah pernah bilang pada Mas Hanan, kejiwaan Alia hanya terguncang, dia tidak termasuk kategori orang G1 lah. Alia hanya butuh waktu untuk kembali keluar dari kesakitan mental karena kehilangan B4Y-nya. Dan ditambah lagi sebelumnya kalian ada masalah yang belum selesai, jelas Resa pada Hanan. Res, apakah Alia mau memaafkan aku? Tanya Hanan dengan wajah sendu.
Aku akan berusaha untuk menjadi teman dan juga dokter untuknya. Tapi soal maaf aku tidak bisa memastikan. Aku harap Mas Hanan harus lebih bersungguh-sungguh lagi dalam berusaha agar mendapatkan maaf dari Alia. Hanan hanya menghela nafas pelan sembari meraup wajahnya dengan penuh frustasi. Ia sangat takut bila nanti Alia tak mampu memaafkannya. Ah lemah, ucap Hendra sembari menyenggol bahu Hanan. Tenanglah, aku yakin Alia pasti bisa memaafkanmu. Makanya jadi laki-laki harus bertanggung jawab, ucap Hendra menggurui, namun terdengar sebagai sebuah nasihat. Ya, aku sadar ini semua adalah kesalahanku, jawab Hanan tak menampik. Udah, sana kamu bersiap, kita ke RS bareng, titah Hanan. Hanan hanya mengangguk dan segera membawa Resa masuk menemui Alia yang masih berada di dalam kamar. Mana jus untuk Alia? Tanya Resa. Aku belum sempat membuatnya, sebentar aku buatkan dulu. Hanan meneruskan untuk membuatkan Alia jus yang diinginkannya, lalu meminta Resa memberikan pada Alia. Setelah selesai menyerahkan pada Alia, Hanan segera bersiap untuk berangkat ke RS bersama Hendra. Res, aku titip Alia ya. Terima kasih sudah mau menerima permintaanku yang terkesan ngelunjak, karena hanya kamu psikologi yang mau menerima tawaranku, ucap Hanan pada Resa merasa sungkan. Iya, tidak perlu merasa tidak enak Mas Hanan. Kamu itu sahabat baik suamiku, maka aku juga akan menjadi sahabat baik untuk Alia, ucap Resa dengan senyum senang.